kita ketemu lagi untuk materi pengantar manajemen keuangan pada minggu ke-13. Di minggu ini kita akan bahas mengenai chapter 15, yaitu Working Capital and Current Asset Management. Video nanti saya akan bagi menjadi 3. Video yang pertama saya akan bahas banyak tentang apa itu modal kerja bersih, kemudian kaitannya dengan profitabilitas dan risiko. Kemudian yang kedua, video akan banyak cerita tentang siklus konversi kas. Baru video yang ketiga, nanti kita akan lihat banyak mengenai manajemen aktif lancar. Oke, kita langsung masuk aja untuk video yang pertama. Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu modal kerja? Oke, modal kerja sebetulnya modal yang dipergunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan produksi, itu ya. Sehingga kalau kita lihat biasanya modal kerja sifatnya liquid atau dana yang relatif cair, cepat menjadi uang kas, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat yang namanya modal kerja juga bisa disebut sebagai pendanaan jangka pendek. Nah, maka bisa dilihat di current asset dan current liabilitas, gitu ya. Current asset kita lihat ada inventory, ada piutang, ada marketable sekuritas, dan juga ada kas. Sementara untuk current liabilitas itu ada note payable, ada accrual, dan juga ada account payable. Di sini digambarkan perusahaan itu memungkinkan loh untuk mengurangi biaya pendanaannya atau meningkatkan dana yang tersedia untuk ekspansi dengan cara meminimumkan jumlah dana yang disimpan atau dipergunakan nantinya untuk modal kerja. Nah, modal kerja itu sering dinyatakan dengan current asset, gitu ya. Jadi menunjukkan proporsi investasi di kegiatan bisnis perusahaan. Nah, kalau kita mau lihat tentang modal kerja bersih sebetulnya bisa dilihat dari selisih antara aktiva lancar dan kewajiban lancar, di mana modal kerja bersih ini bisa negatif maupun bisa positif. Oke, nah ketika modal kerja mengalami perubahan, tentu itu juga akan bisa berdampak terhadap profitabilitas maupun resiko. Oke, kita lihat dulu deh, profitabilitas itu apa? Profitabilitas itu hubungan antara revenue dan cost yang dihasilkan oleh perusahaan pada saat menggunakan aset perusahaan, baik itu aset lancar maupun aset tetap. Nah, perusahaan dapat meningkatkan profit dengan cara meningkatkan penjualan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan cara menurunkan biaya. Kemudian kalau kita lihat kaitannya dengan resiko di sini lebih pada kemampuan perusahaan dalam hal melunasi kewajiban jangka pendek. Nah, ada kemungkinan perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajiban jangka pendek atau kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo, itu yang disebut dengan resiko. Kondisi ketidakmampuan membayar itu yang disebut dengan insolvent. Kita lihat nih, ada pengaruh loh ketika ya tadi current aset maupun kewajiban lancar atau current liability itu mengalami perubahan, bisa berdampak terhadap profit maupun resikonya. Oke, kita lihat yang pertama dulu deh kaitannya dengan current asset. Ketika current asset di suatu perusahaan mengalami peningkatan, gitu ya, maka itu akan berdampak terhadap profitabilitas justru akan turun dan sejalan dengan resikonya juga akan turun. Nah, di sini bisa digambarkan seperti itu dari mana ya? Ketika current asset bertambah, kok bisa profit justru akan turun? Nah, ketika current asset bertambah, logikanya tadi ya, perusahaan banyak dana nganggurnya, perusahaan lebih banyak karena khawatir
ketidakmampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek, maka dana-dana itu lebih banyak kemudian disimpan, modal lebih banyak kemudian disimpan, tidak dipergunakan justru untuk kegiatan-kegiatan ekspansi, kegiatan-kegiatan untuk menambah produksi menjadi jauh lebih besar. Nah, ketika kegiatan produksi tidak bertambah, konsekuensinya bisa jadi penjualan ke depan juga tidak akan mengalami peningkatan. Ketika penjualan tidak mengalami peningkatan, maka profitabilitas itu juga bisa mengalami penurunan. Oke. Nah, ini sejalan dengan resikonya. Resikonya juga ikut turun. Kenapa? Ya karena aset yang besar tadi menyebabkan perusahaan kemungkinan untuk mengalami insolvensi itu menjadi lebih rendah. Nah, itu yang menyebabkan resikonya menjadi lebih turun. Itu ya. Sebaliknya, ketika karena aset mengalami penurunan, nah ini justru akan bisa menaikkan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kok bisa ya? Kenapa? Ya karena aset yang justru turun, maka perusahaan akan banyak menggunakan dana-dana untuk kegiatan-kegiatan ekspansi atau kegiatan-kegiatan produksi yang jauh lebih besar. Ketika kegiatan produksi menjadi lebih besar, penjualan akan menjadi lebih banyak, dan kemungkinan profitabilitas itu juga akan mengalami peningkatan. Nah, ini sejalan dengan resikonya. Ketika current aset tadi mengalami penurunan, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami tadi ya, insolvensi, ketidakmampuan ketika ada kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo, ya, itu akan menjadi lebih besar. Maka dari itu di sini dilihat ketika current aset itu turun justru akan bisa meningkatkan resiko. Oke, begitu halnya dengan current liabilitas. Ketika current liabilitas itu bertambah, maka perusahaan akan memiliki dana yang besar. Nah, ketika dananya besar, tadi produktivitas akan bisa menjadi lebih besar. Ketika produktivitas menjadi lebih besar, kemungkinan penjualan juga akan naik. Ketika penjualan naik, tentu profitabilitas perusahaan itu juga bisa mengalami peningkatan. Sejalan dengan resikonya, ketika current liabilitas bertambah, maka kewajiban perusahaan terkait dengan utang itu juga akan bertambah. Oke, nah ini akan menyebabkan resiko perusahaan tadi ya terkait dengan kemampuan membayar itu juga akan menjadi bertambah. Sebaliknya ketika current liabilities mengalami penurunan. Nah, ketika current liabilities mengalami penurunan, itu juga akan bisa berdampak terhadap profitabilitas juga ikut turun. Kenapa? Ya karena modal atau dananya menjadi lebih kecil, produktivitasnya menjadi lebih sedikit, penjualannya akan menjadi lebih sedikit sehingga profitabilitas itu akan turun. Sejalan dengan resikonya, karena liabilitasnya kecil atau turun, maka kewajiban perusahaan juga ikut turun. Ketika kewajiban perusahaan ikut turun, kemungkinan perusahaan akan mengalami kondisi insolvensi itu juga akan mengalami penurunan. Gitu ya. Oke. Untuk video kali ini penjelasan terkait dengan ya konseptual itu sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan video yang kedua. Oke. Sampai ketemu, jangan lupa ya dilihat video saya yang kedua. Oke, bye.